musim Lampung nih. Salah satu tempat terbaik untuk kita mengenal lebih dekat sejarah dan budaya Lampung yang begitu kaya. Dari sekian banyak koleksi yang ada di sini, mulai dari alat musik, pakaian adat, sampai senjata tradisional maupun hewan-hewan yang ada di Lampung. Ada satu benda yang langsung menarik perhatianku. Bentuknya besar, terbuat dari keramik tua, dan siapa sangka benda ini punya peran penting dalam ritual adat pernikahan gadis Lampung pada zaman dulu. Namanya paseo atau tempayan, dan di balik tampilannya yang sederhana tersembunyi kisah sakral tentang cinta, kesucian, maupun tradisi Lampung. Lalu, apakah itu paseo? Paseo adalah sebutan untuk tempayan yang berukuran besar. Biasanya digunakan oleh seorang muli ataupun gadis dalam bahasa Lampung untuk merendam diri sebelum proses akad nikah. Ritual ini merupakan simbol penyucian diri, membersihkan tubuh sekaligus jiwa sebelum memasuki dunia baru ataupun rumah tangga. Di dalam paseo ini biasanya diisikan air dan juga bunga-bunga dengan aroma yang harum dan nuansa yang damai. Berendam di paseo bukan hanya kegiatan fisik, melainkan momen kontemplatif yang memiliki filosofi. Air melambangkan pembersihan, bunga adalah simbol kecantikan, dan diamnya tempayan adalah simbol kesunyian sebelum kehidupan baru dimulai. Ritual ini menjadi penanda kedewasaan dan kesiapan seorang perempuan menjadi seorang istri. Adapun sejarah dan asal tempayan. Menariknya, tempayan paseo ini bukan buatan lokal. Tempayan-tempayan ini berasal dari dinasti Qing, masa kejayaan Tiongkok pada abad ke-17 hingga ke-19. Motif burung, bunga, dan tumbuhan yang ada di permukaannya bukan hiasan sembarang. Itu adalah ciri khas keramik ekspor Tiongkok. Dari pelabuhan-pelabuhan di pesisir Lampung seperti Teluk Betung dan Kedondong ataupun Pesawaran, keramik ini dibawa dan kemudian menyatu dalam tradisi lokal. Ini adalah contoh nyata akulturasi budaya, produk luar negeri yang jadi bagian penting dari adat Nusantara. Secara fisik, paseo memiliki bentuk yang unik. Mulut yang lebar, badan bulat dan dalam, warna dominan coklat kehitaman, dan motif hiasan yang khas. Di bagian dalamnya dilapisi grasir berwarna hijau tua agar tahan air. Ukurannya cukup besar untuk digunakan berendam oleh satu orang dewasa. Tak heran, benda ini kini menjadi koleksi penting di museum. Dalam tradisi Lampung, mandi dalam paseo bukan sekedar ritual membersihkan tubuh, tapi sebuah prosesi sakral untuk menyucikan diri menjelang pernikahan. Biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah dalam suasana tenang dan hikmat. Paseo atau tempayan dari keramik kuno ini diisikan dengan air bersih dan ditaburkan bunga-bunga harum seperti melati, mawar, dan kenanga. Calon pengantin perempuan atau muli mengenakan kain panjang atau kemben. Ia perlahan masuk ke dalam paseo, berdiam diri sejenak, menenangkan batin sambil memaknai perubahan besar yang akan ia jalani. Di kelilingnya hadir para perempuan terdekat seperti ibu, nenek, atau sesepuh keluarga. Mereka menyiramkan air bunga ke kepala, bahu, dan tubuh calon pengantin sambil mengucapkan doa dan nasihat tentang tanggung jawab sebagai istri, tentang kesabaran, dan tentang cinta. Momen ini adalah simbol peralihan dari seorang gadis menjadi seorang perempuan dewasa yang siap membangun rumah tangga. Selesai berendam, si muli dikeringkan dan dikenakan kain bersih. Lalu selanjutnya bersiap untuk melanjutkan ke tahap adat berikutnya. Sebuah prosesi sederhana, namun penuh makna, kelembutan, dan nilai-nilai luhur tentang kesucian, kesiapan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Ritual berendam di paseo kini mungkin sudah jarang ditemukan, namun bukan berarti kita bisa melupakannya.
Tradisi ini menyimpan nilai kearifan lokal yang mengajarkan kesucian, kesiapan mental, dan penghormatan terhadap adat. Melalui pameran budaya, edukasi di sekolah, dan konten digital seperti ini, kita bisa terus menjaga ruh budaya agar tetap hidup di tengah zaman modern. Di museum seperti ini, paseo bukan cuma benda mati, tetapi jadi penanda identitas, bukti bahwa budaya kita kaya, dalam, dan penuh rasa. Tempayan ini menyimpan cerita tentang masa lalu, perempuan, dan adat yang harus kita jaga bersama. Karena adat bukan untuk dikenang saja, tetapi untuk dihidupkan kembali. Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih. Bye. Harus selalu dijaga.